Pemirsa, setiap aparatur sipil negara itu terjamin masa hari tuanya melalui dana pensiun yang saat ini dikelola oleh PT Taspen. Lalu seperti apa prosedur pencairan dana pensiun tersebut? Untuk itu hari ini saya telah mengundang Kepala Cabang PT Taspen Wilayah Tanjung Pinang, Pak Harmadi. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Yoli. Dan di sisi kiri saya saat ini sudah bersama dengan Pak Yosi Irawan selaku Kepala Cabang Mandiri Taspen Tanjung Pinang. Selamat siang Pak Yosi dan Pak Harmadi. Selamat siang. Jadi seperti yang kita sama-sama ketahui, kalau Pak Yosi dan Pak Harmadi ini memang PT Taspen dan juga Mandiri Taspen memang mitra ya Pak? Mitra. Bekerja sama satu sama lain. Oke, mungkin saya akan terlebih dulu ke Pak Harmadi ya Pak Yosi. Nah, dari PT Taspen sendiri Pak, sebenarnya layanan atau mungkin program apa aja nih Pak yang ditawarkan untuk ASN? Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih Mbak Yoli dan tim yang sudah mengadakan acara ini. Jadi kami PT Taspen selaku lembaga pemerintah yang sudah diamanahkan oleh pemerintah untuk mengelola dana pensiun, ada beberapa program yang memang kita sudah arahkan kepada para peserta kita. Salah satunya adalah untuk peserta aktif, ada terkait dengan program asuransi. Ya, ada program asuransi antara lain asuransi kematian, lalu ada asuransi untuk keluarga juga. Dan ada juga terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, pada saat memasuki masa purna bakti, para peserta kita juga sama di-cover oleh beberapa program yang ada di Taspen. Salah satunya adalah asuransi terkait dengan kematian untuk para pensiun juga. Lalu ada terkait dengan program pembayaran gaji pensiun per bulan. Ada juga terkait dengan asuransi untuk tunjangan keluarga yang lain, seperti itu. Oke, berarti memang banyak ya Pak asuransi jenis yang disediakan untuk ASN. Ini Betul. Khusus untuk ASN ya Pak? Betul. Tadi diantaranya ada kematian, lalu kesehatan, ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dan Betul. juga jaminan hari tua. Betul. Nah, tapi Pak yang kita penasaran ini, untuk jaminan hari tua atau mungkin gaji pokok, gaji pensiun ya Pak yang diterima setelah pensiun, itu besarannya ditentukannya dari mana Pak? Oke, untuk jaminan hari tua di kami memang lebih familiar atau banyak disebutnya sebagai tabungan hari tua. Tabungan hari tua. Jadi yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki masa purna bakti atau memasuki batas usia pensiun. Nah, terkait dengan gaji pensiun tadi yang diterima para peserta kita per bulan ditentukan dari masa kerja, golongan juga menentukan juga. Jadi di sana ada kisaran yang sudah ditentukan dari pemerintah yang akan diberikan istilahnya dalam bentuk surat keterangan pensiun atau SK pensiun. Di sana ada terkait dengan berapa jumlah atau nominal yang akan diberikan oleh Taspen kepada para peserta kita. Tapi kalau besarannya mungkin berapa tuh Pak? Gaji pensiun berapa besar, berapa persen dari gaji pokok? Nah, kalau misalnya maksimalnya kita estimasinya di 75% dari 75%. gaji pokok yang diterima pada saat masa aktif. Seperti itu. Dari terakhir masa aktif. Kalau untuk potongannya sendiri setiap bulannya dari gaji pokok itu berapa persen? Nah, kalau misalnya pada saat peserta aktif untuk program THT kita potong kurang lebih 3,25%. Dan untuk program pensiun 4,75% dari take home pay ya, dari THP. Oke, berarti seperti itu ya. Nah, lalu juga untuk saat ini ada berapa nih Pak jumlah pensiunan ASN di wilayah Kepri yang sudah pensiun? Oke, kalau misalnya di wilayah kerja kami, karena kita di sini membawahi kurang lebih 8 Pemda dan 2 KPPN, untuk peserta aktif kita kurang lebih ada di 38.000, untuk peserta pensiun kita ada kurang lebih di 12.000 peserta. 12.000 peserta di wilayah Kepri. Boleh tahu mungkin berapa besaran yang setiap bulannya Taspen keluarkan untuk para pensiunan di Kepri? Oke, secara data yang kami terima di kantor pusat kurang lebih kisaran di 31,8 miliar setiap bulan yang kita salurkan ke mitra bayar kami untuk bisa dibayarkan kepada para pensiunan kita. Oke. Ini sama-sama kita ketahui ya Pak Yosi dan juga Pak Harmadi, yang paling menarik dari ASN itu adalah ketika sudah pensiun pun masih bergaji. Itu kan kata orang awam ya. Betul. Benar, itu cukup menarik. Nah, tapi Pak sebenarnya ketika saya misalnya saya sendiri itu menjadi ASN, tapi baru 5 tahun berdinas, lalu saya resign, saya masih dapat nggak tuh Pak gaji pensiun? Ya, jadi di kami juga ada aturannya bahwa melihat dari sisi masa kerja ya.
masa kerja dan golongan kita ada namanya 50-20 gitu ya. Jadi ada 50 dari usia dan 20 masa kerja. Kalau misalnya para peserta yang baru menduduki sebagai pegawai, lalu ada semacam tadi ya, ada pengunduran diri, kita ada namanya program untuk pemberhentian ya, seperti itu, tapi memang tidak diberikan gaji bulanan. Jadi tergantung dari SK yang diberikan. Kalau memang ternyata sudah mencakup tadi ya, ada batas-batas tertentu, peserta tersebut menerima gaji bulanan pensiun, kita akan bayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Oke, ketika berhenti apa saja tuh Pak yang mereka dapatkan dari Taspen? Oke, yang pertama adalah terkait dengan namanya hak pemberhentian ya, hak pemberhentian, lalu juga ada terkait dengan hak terkait dengan dana pensiun yang sudah dibayarkan ke kita, seperti itu. Tapi kalau untuk gaji pensiun memang berarti tidak ada ya? Betul. Tapi kalau untuk para pensiunan sendiri yang memang pensiun karena memang sudah umurnya, itu apa aja Pak yang didapatkan dari PT Taspen? Seperti tadi yang Mbak Yoli sampaikan, memang kami selaku lembaga pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih, salah satunya untuk bisa memberikan kenyamanan dari sisi penyaluran dana pensiun. Apa saja yang memang diterima? Yang pertama tentu saja gaji pensiun per bulan. Lalu yang kedua, sesuai dengan peraturan pemerintah mendapatkan juga namanya pensiun THR ya, pensiun THR tabungan hari raya. Lalu ada juga pensiun 13 juga mendapatkan juga. Lalu kalau misalnya ada kenaikan gaji pensiun, para pensiun juga akan mendapatkan hak untuk rapelnya. Nah, insya Allah mungkin sesuai dengan yang kemarin sudah disampaikan, di tahun depan ada kenaikan kurang lebih 12%, maka nanti para peserta pensiun kita akan mendapatkan kenaikan untuk gaji pensiunnya juga, seperti itu. Nah, dalam hal ini kan berarti PT Taspen ini bermitra dengan salah satunya adalah Bank Mandiri. Tapi kan pasti tentunya ada mitra bank-bank lainnya, benar ya Pak? Nah, kita kembali ke Pak Yosi. Pak Yosi, kan ini banyak nih Pak bank-bank kompetitor. Dari Mandiri Taspen sendiri seperti apa nih cara menarik para pensiunan ASN ini? Oke, baik. Jadi kalau untuk Bank Mandiri Taspen sendiri sebenarnya ya mitra juga oleh PT Taspen dan mungkin sama kayak bank kompetitor yang lain. Cuman di sini lebihnya kita adalah kita juga menjelaskan bahwa kita melayani peserta Taspen dan Asabri. Jadi peserta ini ada dua, ada dari PT Taspen dan dari PT Asabri. Nah, PT Asabri ini dari TNI Polri. Nah, jadi kalau untuk di kita yang pertama, karena kita salah satu perpanjangan tangan PT Taspen juga, yang kita tawarkan adalah pengurusan pensiun tanpa harus repot-repot untuk datang ke PT Taspen. Jadi yang pertama kita jemput bola, kita datangi pensiunannya yang akan pensiun dan kita akan membantu pengurusan di PT Taspen sampai itu dibayarkan. Dan itu pun juga kita tidak memilih-milih, maksudnya seandainya tidak dibayarkan di Bank Mandiri Taspen kita tidak akan membantu. Tidak, jadi porsi kita juga di sini sebagai perpanjangan tangan, jadi apapun yang berhubungan dengan PT Taspen kita siap membantu. Nah, kalau untuk mungkin yang lebih di kita ada fasilitas-fasilitas kayak pembukaan rekening. Di kita tidak ada saldo mengendap. Misalnya biasanya kan kita buka rekening tuh ada tuh yang tidak bisa diambil, misalnya minimal 20.000 harus mengendap di dalam rekening. Tapi ini bisa sampai saldonya nol. Jadi jadi kalau seandainya pensiunan hanya punya uang di tabungan 17.000-nya sudah bisa diambil, dan pembukaannya pun di kita itu gratis. Jadi untuk pembukaan rekening pensiun tidak ada biaya pembukaan rekening dan tidak ada biaya endapan. Oke. Lalu Pak, untuk mungkin pensiunan ASN sendiri ya ke Mandiri Taspen itu untuk ngambil gaji pensiun yang bisa kita sebut gaji pensiun. Nah, itu bisa melalui ATM atau harus tarik tunai pergi ke bank nih Pak? Nah, jadi kalau untuk kalau dulunya itu mungkin yang informasi yang kita dapat, gaji pensiunan itu tidak boleh diambil di ATM, tapi dengan berkembangnya zaman sekarang semuanya digital. Jadi para pensiunan ini memang ngambil gaji bebas, boleh di ATM. Sekarang juga kita banyak kerjasama juga di kayak Indomaret, mungkin bisa ambil tunai juga, dan di ATM pun seluruh ATM bersama kita bisa ambil. Dan kalau untuk penggunaan ATM kita di Bank Mandiri seluruh Indonesia bisa. Nah, jadi memang
kalau yang terjadi sekarang, pensiunan itu ada yang memilih datang ke kantor karena mereka ingin bertemu teman-teman lama, kawan-kawan lama, bercerita. Itu difasilitasi oleh Mandiri Taspen? Difasilitasi di kantor kita sediakan. Mungkin kalau di cabang yang lebih besar itu ada karaokean. Jadi mereka sambil nunggu, sambil nyanyi, ada kopi, ada snack, dan ada dokter gratis juga, bisa konsultasi. Awal-awal dulu kita sediakan obatnya gratis. Gitu. Jadi untuk di 3 hari pertama dulu kita sediakan gratis. Nah sekarang peserta itu bisa konsultasi langsung, menyampaikan keluhannya langsung. Jadi seandainya butuh saran dari dokter atau apapun, dokter akan langsung merekomendasikan obat ataupun tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh para pensiunan untuk menjaga kesehatan. Karena peserta kita itu dari 58 tahun minimal sampai 75 tahun. Jadi memang usia yang memang lebih banyak mungkin karena sudah pensiun, tidak ada kegiatan. Jadi diberikanlah hiburan oleh Mandiri Taspen untuk menarik pensiunan ASN bergabung di Mandiri Taspen. Tapi tadi sempat Bapak sampaikan bahwa saat ini bisa melalui ATM atau pakai kartu ATM, tapi dulunya nggak bisa. Itu kenapa? Itu kita kurang ini ya, karena dulu banyak juga, dulu kan banyak tuh subuh-subuh datang jam 2 subuh mereka sudah ambil pensiunan di bank-bank yang melayani bank pensiun. Ya, cuman mungkin karena orang tua yang harus datang subuh-subuh yang resikonya terlalu tinggi, jadi difasilitasi ATM. Karena kenapa dulu mungkin ini ya, mungkin opini saya, kenapa dulu tidak mungkin difasilitasi ATM, karena takut penyalahgunaan, karena penggunaan ATM ini kan orang tua, jadi penyalahgunaan tercecer kah, atau anaknya yang ambil kah, atau seperti apa, jadi seperti itu. Tapi sekarang semua perbankan sudah membolehkan pensiunan itu ngambil di ATM. Ini menarik, takut diambil oleh anak, ini kan berarti bisa kita katakan tadi khawatirannya dari Pak Yosi sendiri dirampas, seperti itu bisa kita katakan? Kemungkinan bisa ada beberapa oknum mungkin anaknya atau memang pensiunnya sendiri lupa ATM-nya di mana, jatuh, disalahgunakan. Oke, itu berarti khawatiran yang terjadi. Tapi kita mungkin ada kekhawatiran lain nih Pak Yosi. Ini kan mungkin ada kasus ketika mungkin ASN yang bersangkutan sendiri sudah meninggal dunia, tapi gajinya tetap dibayarkan dan tidak dilaporkan. Nah itu dari Mandiri Taspen sendiri mungkin mencegah situasi seperti itu bagaimana tuh Pak? Jadi sebenarnya kita ada autentifikasi namanya. Jadi dari PT Taspen pun sudah menyiapkan satu aplikasi yang wajib oten namanya. Jadi autentifikasi melalui smartphone itu dengan gerakan suara, dengan gerakan anggota tubuh, kepala disuruh menggeleng-gelengkan kepala setiap bulan. Nah, jadi itu autentifikasi dilakukan setiap bulan. Setiap bulan. Jadi kalau seandainya peserta itu tidak mengautentifikasi diri, gajinya akan di stop. Jadi untuk tameng pertama kita adalah aplikasi dari PT Taspen. Yang kedua kita punya salah satu petugas business support namanya. Jadi itu yang akan menelpon atau menanyakan setiap bulannya keadaan dari peserta. Atau memang seandainya yang biasanya datang ke kantor tiap bulan tiba-tiba tidak ada dalam waktu tanggal 1 sampai tanggal 10, kita pasti akan menghubungi menanyakan keadaan peserta tersebut. Oh, jadi memang perhatian. Memang perhatian. Oke, kita balik mengingin ke Pak Harmadi. Pak Harmadi, itu kan lumayan ya besaran yang tiap bulannya dipotong dari gaji pokok ASN itu. Nah, kalau misalnya nih Pak, ASN tersebut mau menarik dana sebelum mereka pensiun, apakah diperbolehkan? Nah, karena ini sebenarnya sudah menjadi satu kewajiban mandatori ya, baik itu dari peserta Taspen itu sendiri. Jadi memang ada semacam kekhususan bahwa dari sisi pemotongan iuran juga itu sudah dilakukan melalui satu lembaga Kementerian Keuangan gitu. Dan ketika peserta tersebut mau menarik dana itu prosedurnya memang sudah ditentukan dari peraturan pemerintah, tidak seperti asuransi atau lembaga pensiun yang lain gitu ya. Jadi kalaupun memang peserta tersebut mau menarik dana, mungkin dari sisi aturannya adalah peserta tersebut sudah berhenti menjadi kepesertaan dari Taspen, seperti itu. Berarti sebelum pensiun tidak boleh ya dalam artian? Betul, tidak boleh. Tapi ketika mungkin ASN memilih untuk tidak bergabung,
Di Taspen apakah diperbolehkan, Pak? Nah, itu tadi kembali bahwa kepesertaan Taspen itu sudah menjadi mandatory, itu sudah menjadi satu kewajiban. Jadi memang sudah diberikan kewajiban setiap peserta atau CPNS yang sudah masuk gitu ya, itu sudah menjadi peserta Taspen. Jadi tidak ada opsional lagi bahwa peserta tersebut ingin menjadi peserta Taspen atau tidak. Gitu kan. Itu sudah menjadi kewajiban dan menjadi bagian mandatori kita untuk semua peserta ASN menjadi peserta Taspen. Oke, lalu menjelang pensiun, mungkin ini bisa sebagai himbauan juga dan pengetahuan nih Pak untuk para ASN yang sudah mendekati masa pensiun. Apa aja sih Pak prosedur yang perlu dipersiapkan untuk para ASN menjelang pensiun untuk mendapatkan dana tersebut? Oke, dari sisi kami sendiri memang sudah ada semacam prosedur bahwa semua peserta yang akan memasuki masa usia pensiun, kita biasanya bekerja sama dengan beberapa mitra kita, ada semacam pembekalan. Ya. Di sana mungkin akan ada sosialisasi apa dan hak kewajiban untuk peserta pada saat menjelang pensiun. Salah satu memang dari sisi persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, di sini PT Taspen sendiri berkomitmen bagaimana peserta dari sisi pengurusannya akan lebih banyak dimudahkan. Contoh mungkin dari sisi pengurusan berkas-berkas yang harus dilengkapi. Nah, untuk pensiun pertama yang harus dilengkapi memang peserta tersebut biasanya bekerja sama dengan instansi di mana peserta tersebut bekerja ya. Contoh misalnya untuk penerbitan SKPP. Lalu memang kita dibutuhkan juga ada buku rekening, ada fotokopi KTP, fotokopi NPWP juga. Lalu di sana juga kita memerlukan ada namanya SK pensiun juga yang diterbitkan oleh BKN. Dan yang terakhir kalau misalnya ada anak yang memang masih kuliah, kita memerlukan juga ada surat keterangan anak sekolah untuk pada saat nanti pembayaran di tunjangan pensiunnya nanti. Seperti itu. Dalam tunjangan pensiun tadi kan besarannya adalah 75% dari gaji pokok. Itu Ya, jika maksimal. memang ASN yang bersangkutan masih dalam keadaan hidup. Tapi jika sudah meninggal, pasangannya nanti berhakkah menerima untuk gaji pensiun itu? Betul. Dari kami dari peraturan pemerintah itu sendiri, ketika peserta tersebut mengalami kejadian, baik itu tadi meninggal, akan jatuh kepada ahli warisnya. Di sini bisa ke istri atau suami, bahkan ke anak kalau misalnya pasangannya tersebut meninggal juga. Nah, seperti itu. Itu untuk pasangan. Tapi jika pasangannya nih Pak menikah lagi, apakah masih berhak untuk menerima gaji pensiun mungkin almarhum suaminya? Di peraturan pemerintah sendiri memang disebutkan untuk beberapa kondisi. Nah, ketika di kita namanya pensiun janda ya. Ketika pensiun janda ini menikah kembali, maka pensiun janda ini akan di-stop, akan diberhentikan. Tapi ketika nanti suatu saat pensiun janda ini bercerai lah ya, bercerai atau dengan dalam kondisi berpisah kembali, nanti akan menerima kembali. Oh, bisa seperti Betul, itu? untuk yang pensiun janda. Tapi kalau misalnya untuk pensiun duda, Itu tidak berlaku? tidak berlaku. Oke. Jadi ketika pensiun duda ini menikah kembali, itu otomatis akan terstop dan tidak akan mendapatkan haknya sama sekali untuk kedepannya. Jika memang yang bersangkutan masih dalam keadaan hidup, lalu dia juga mempunyai pasangan, itu kan tadi 75%. Tapi jika yang bersangkutan meninggal, apakah itu dipotong? Mungkin setengahnya? Atau masih full 75%? Betul. Kalau misalnya turun ke janda ataupun turun ke yatim, itu tidak menjadi 75% lagi. Kurang lebih 35% lah. Oke, 35 35%. Tapi kalau misalnya mungkin pasangannya yang meninggal, ini saya penasaran, ini informasi yang penting ya Pak Yosi. Nah, misalnya pasangannya meninggal tapi si ASN yang bersangkutan itu masih hidup, apakah tetap 75%? Pasangannya, Ini seperti apa nih Pak hitung-hitungannya nih? memang sudah ada aturannya ya. Dari sisi itu tadi kita melihat dari sisi masa kerja dan golongan gitu kan. Ketika peserta itu masih aktif lalu dia itu pensiun tadi maksimal ya, kita lihat di sini di maksimal, jangan sampai disamaratakan oh semua berarti akan mendapatkan 75% dari gaji Enggak pokok. juga ya berarti? Tidak juga seperti itu. Nah, ketika peserta tersebut pensiun lalu meninggal dan turun ke ahli warisnya, itu juga estimasinya adalah kurang lebih 35% dari gaji yang sudah dibayarkan. Tapi untuk ahli waris itu dalam tanda kutip di sini adalah anak.
Itu sampai usia anaknya berapa Pak masih ditanggung oleh negara? Nah itu tadi sesuai dengan aturan bahwa kita akan menanggung ahli waris atau anak yatim itu sampai dengan umur 25 tahun selama memang di umur itu anak tersebut belum menikah dan belum bekerja. Gitu, Belum bekerja. itu. Hal itu dibuktikan dari mana tuh? Biasanya kita melakukan ada namanya on the spot ya, kita melihat on the spot. Pada saat pengajuan juga kita minta juga misal memang ada surat keterangan belum bekerja atau misalnya pada saat masih kuliah itu kita minta juga surat keterangan sekolahnya juga dari pihak kampus. Jadi untuk membuktikan atau melihat memverifikasi data bahwa yang bersangkutan memang berhak mendapatkan ahli waris untuk yatim ya, seperti itu. Berarti memang banyak ya kelebihan menjadi seorang ASN. Iya. Sudah meninggal pun anak kita sampai usia 25 tahun masih ditanggung, Masih mendapatkan ditanggung. gaji pensiun. Lalu mungkin dari Mandiri Taspen sendiri Pak, selain menjalankan amanah ya tadi yang memang membayarkan gaji pokok dari Taspen lalu melalui Mandiri Taspen, itu program apa lagi Pak yang disediakan Mandiri Taspen untuk pensiunan? Jadi program yang bisa kita fasilitasi juga, kita ada mungkin sama Taspen juga ada namanya layanan kunjungan nasabah atau memang layanan untuk nasabah prioritas di sini mungkin yang sakit yang sudah tidak bisa lagi untuk datang ke bank, kita ada satu mobil namanya layanan kas, jadi kita akan mengantarkan gaji pensiunan ke nasabah tersebut. Terus juga di kita yang uniknya di kita, kita banyak program juga, salah satunya kita mempunyai komunitas, mungkin baru launching di bulan Agustus, namanya itu Komunitas Mantap Indonesia. Apa itu? Mungkin boleh diceritakan apa itu Komunitas Mantap Indonesia? Jadi Komunitas Mantap Indonesia ini ada di seluruh cabang yang ada di Indonesia. Jadi para pensiunan kita itu kita fasilitasi membuat komunitas yang di sana ada ketua, ada wakil, ada bendahara. Gunanya juga untuk wadah mereka bersilaturahmi, terus juga di sana kita biayai untuk kegiatan-kegiatan seperti arisan bersama, pengajian bersama, atau kegiatan kumpul-kumpul bersama, karaoke dan lain-lain. Nah, jadi untuk pembekalan pensiun juga kita itu memfasilitasi adanya pelatihan kewirausahaan. Jadi mungkin yang akan memasuki pensiun, biasanya yang akan memasuki pensiun ini agak punya panik, mungkin agak sedikit panik karena kekhawatiran ya lebih tentunya. Jadi dia itu yang biasanya ada kegiatan lah minimal yang paginya kegiatan ada pergi ke kantor bertemu teman-teman, terus juga penghasilannya masih banyak. Pada saat pensiun penghasilan otomatis tadi sudah menjadi 75%. Nah di sini kita lakukan pembekalan. Nah pembekalan di sini seluruhnya kita biayai. Jadi misalnya yang sudah kita lakukan ada budidaya lele. Tapi Pak sebenarnya pensiunan ini masih boleh meminjam uang nggak sih ke bank? Kalau pensiunan semua yang masih boleh, jadi masih bisa meminjam dengan pembayaran melalui gaji pensiun mereka. Jadi yang kita sarankan juga peminjaman ini memang dikhususkan untuk kebutuhan atau memang seperti pembangunan rumah, pembelian rumah, atau juga memang sesuai kebutuhan mereka. Jangan sampai juga pada nantinya dengan adanya pinjaman ini jadi berat untuk di peserta juga. Jadi memang diwajibkan untuk kebutuhan yang memang urgent lah, mungkin membuka usaha. Di kita pun ada juga paket-paket usaha untuk para pensiunan seperti pembukaan warung, seperti wirausaha. Dan kalau di wirausaha di kita pun setelah kita bekali pembekalan kewirausahaan, setelah kita praktekkan, setelah kita terjun langsung dan tidak akan kita lepas, kita akan pantau selama 6 bulan ke depan usahanya berhasil atau tidak. Pak Yosi, tapi kan besaran gaji pensiun yang diterima pensiunan ASN ini kan tidak besar. Lalu dari Mandiri Taspen sendiri itu diberikan kesempatan untuk meminjam. Betul. Jika yang bersangkutan meninggal dunia seperti apa ini? Nah, jadi setiap pinjaman di kita itu pasti di cover asuransi. Okay. Dan seandainya ada yang meninggal, mungkin kemarin kejadian 2 bulan yang lalu ada pinjaman 200 juta, akhirnya tutup usia. Masa itu di cover oleh asuransi semua, jadi tidak dibebankan oleh ahli waris anak maupun istri. Tapi mungkin untuk peminjaman tersebut apakah ada persyaratan tertentu, mungkin 2 tahun masa pensiun boleh minjam atau yang mungkin sudah 5 tahun masa pensiun sudah tidak lagi boleh meminjam? Kita untuk program di kita 3 tahun menjelang pensiun itu sudah bisa untuk kita fasilitasi.
Jadi namanya BUP, batas usia pensiun, 3 tahun sebelum pensiun, itu bisa kita fasilitasi sampai umur maksimal 75 tahun. Karena biasanya asuransi tidak akan membayarkan kalau umurnya sudah terlalu di atas 75 tahun. Jadi asuransi mungkin ada beberapa kriteria juga, cuman di kita yang pasti 3 tahun sebelum pensiun itu sudah bisa kita fasilitasi untuk pinjaman. Berarti menerima pinjaman dari Menerima pensiun. pinjaman. Kita balik lagi ke Pak Harmadi. Untuk Pak Harmadi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada para ASN yang sudah mendekati masa pensiun? Oke, buat para peserta kita, khususnya mungkin yang ada di wilayah Kepulauan Riau, dari sisi pelayanan sesuai dengan amanah yang sudah disampaikan ke kita, mungkin kita di sini ingin menyampaikan bahwa pelayanan di Taspen itu semakin lebih mudah dan tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi terkait dengan penyampaian administrasinya, selain mungkin kita sudah berbasis teknologi atau aplikasi, para peserta bisa menyampaikan melalui aplikasi namanya TOOS ya. Jadi sudah lebih mudah juga penyampaian terkait dengan persyaratan yang harus dilengkapi kepada kami PT Taspen. Yang kedua adalah bisa melalui dengan instansi-instansi yang memang pada saat masa aktif bekerja. Yang terakhir nanti akan dibantu oleh beberapa mitra bayar kita, sehingga para peserta kita akan lebih mudah dan memang dari sisi pelayanan kepada kami, kepada Taspen itu sendiri akan menimbulkan satu keterikatan, engagement yang memang menjadikan PT Taspen sebagai rumah kedua untuk para peserta di seluruh Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Harmadi atas waktu dan informasinya. Terima kasih banyak Pak Yosi atas waktu dan informasinya. Baik pemirsa ITV, itu tadi perbincangan saya bersama Pak Yosi Irawan selaku Kepala Cabang Mandiri Taspen Tanjung Pinang dan juga Pak Harmadi selaku Kepala Taspen Cabang Tanjung Pinang. Baik pemirsa, sekian Mata Angin hari ini, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.